Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Kita kembali bisa duduk di majelis ilmu ini tentunya dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Jikalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan mampu untuk salat, tidak mampu untuk berpuasa, tidak mampu untuk membaca Quran, dan tidak mampu untuk mempersembahkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita selalu berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat rezeki yang berkaitan dengan rezeki akhirat berupa ketaatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, di samping rezeki dunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali melanjutkan syarah Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram. Ma jaa fi hasil insan ala nadharihi ila man huwa dunahu. Dalil yang berkaitan dengan anjuran dan perintah kepada seorang hamba untuk melihat dan memandang kepada orang yang berada di bawahnya dalam urusan dunia, dalam urusan harta dan yang lainnya dari urusan-urusan dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dalam urusan dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat
kepada orang yang berada di atas kalian, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Dengan demikian, hal itu akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki hadis yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Perintah, nasihat, wejangan dari Rasul alaihi salatu wassalam kepada umatnya, melihat kepada orang-orang yang lebih bawah, lebih rendah, lebih kurang, yang berkaitan dengan urusan dunia. Suruh naitang kita dengan si lebih derek dalam urusan duit banda, dalam urusan kepeng, ya, dalam urusan bisnis, dalam urusan yang lainnya. Ada dua riwayat yang lain yang sama dengan riwayat ini. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat yang lain juga dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkanku dengan 7 perkara. Amarani bihubbil masakin. Di antaranya aku diperintahkan untuk mencintai orang-orang miskin. Waddunuwi minhum, dan dekat kepada mereka. Wa amarani an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fawqi. Dan aku diperintahkan memandang dan melihat kepada orang yang lebih rendah dalam urusan dunia, ya, daripada orang yang berada di atasku dalam perkara tersebut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini mengandung nasihat yang sangat bermanfaat. Hadis ini menjelaskan tentang pedoman hidup, prinsip hidup yang dimiliki oleh seorang muslim dalam kehidupan mereka. Kalau hadis ini kita amalkan, jikalau hadis ini menjadi pedoman hidup kita, kita akan hidup dalam keadaan sabar. Namun terpraktekkan hadis niki para jamaah, sabar kita akan hidup, ya. Kemudian kita akan hidup menjadi orang-orang yang bersyukur. Kemudian kita akan hidup menjadi orang-orang yang ridha. Inilah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat secara khusus dan kepada umatnya, umat Islam. Namun tentu gawe nasihat Nabi niki para jamaah pasti tagin sabar. Lamun tentu semakin kurang tetu nu semakin kurang ya. Ya, kurang gawe tah hadis niki, kurang amalang tah hadis niki, kurang sabar tah, kurang syukur tah, kurang ridha kita terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita perlu mengajarkan diri kita, ajarkan diri kita untuk memandang dan melihat kepada orang yang lebih rendah dalam urusan dunia. Tegita dengan si lebih susah hidupnya, tegita dengan si lebih sekat, luwih masalah hidupnya, ya, agar kita menjadi orang-orang yang tidak meremehkan dan merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lagu lamun tegita dengan si lebih atas hidupnya lengan nita jana, yang pertama akan datang sebuah penyakit hati, yaitu berupa penyakit iri. Iya, penyakit iri hati. Kemudian datang penyakit yang lain, tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Kemudian datang penyakit yang lain, bisa jadi dia akan menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada dia.
Dia tergesa-gesa untuk mencari dunia. Dia mencari jalan pintas untuk mendapatkan dunia. Akibat dia tidak mengamalkan hadis yang mulia ini. Makanya dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan idza nazara ila man huwa fawqahu fid dunya ta'iba. Orang yang melihat seseorang yang berada di atasnya dalam urusan dunia, nagil lelah mikir. Kita batur sisai ayilallah. Luy rezekina. Mudah hidupna. Kita aja kan sunnah kita ini. Rajin kita ngaji ini. Rajin kita salat, oh kan susah jamaah hidup ini kan. Nah, mulai sudah kita mikir ini para jamaah. Iya. Belum mikir yang lain, umbe cara aku kate kumaraya. Umbe cara anta kate tamaraya. Luwe kepe yang luwe duwe banda bangkat goar. Iya. Wa rubbama istahalla ma harrama Allah. Dan terkadang mungkin dia akan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wa akhadha bisyubuhat. Dia mengambil perkara-perkara yang syubhat. Jangankan yang syubhat, yang haram pun dilanggar. Ini akibat kalau kita suka memandang kepada orang yang lebih tinggi dalam urusan dunia. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan annal insan la yarghabu fi hadhihi ad-dunya. Ya, sehingga manusia ini kalau mengamalkan hadis ini, dia tidak terlalu peduli dengan dunianya. Bukan berarti terjerat dunia nunde. Ya. Jadi tak salah paham ini para jamaah, ndak terjerat dunia nunde. Ya. Ambil dunia ini. Ya, sesuai dengan kadar yang dengannya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa kaya tapi bertakwa, itu lebih baik. La ba'sa bil ghina liman ittaqa, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dia ada ngumbe-ngumbe sugi lagu dia bertakwa tiba Allah. Ya, tidak mengapa menjadi orang kaya selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini kalau kita amalkan para jamaah, kita tidak terlalu peduli dengan dunia. Ya ataulah nyusahang ya lalu kah? Kita tahu arah lebih susah dengan aku, alhamdulillah kah? Ini yang kita katakan. Tapi kalau kita melihat kepada yang lebih atas, ya Allah, kapan saya seperti dia? Kapan saya berhasil seperti dia? Kapan saya sukses? Itu yang kita katakan. Kenapa nikmat ini sedikit? Kenapa nikmat ini kurang? Kenapa saya harus kurang? Itu yang akan keluar dari lisan kita. Wala yajza' bima asabahu bal yasbir wa yahtasib sawa'un kana faqiran aw marida. Maka dia akan sabar terhadap apa yang dia dapatkan. Jadi kalau kita melihat hadis ini, kita dengarkan, kita fahami, kita amalkan, kita akan menjadi orang yang sabar dengan kefakiran yang dia dapatkan, dengan rasa sakit yang dia derita. Kalau dia amalkan hadis ini, sakit tidak para jamaah. Lagu arak dengan lebih parah sakitnya mampu, ya ada pikiran. Ya. Ndak ada pikiran, ndak tergita dengan si sehat. Sakit batuk pilek kita ini para jamaah. Ya kita baru sehat. Sehat. Karena nggak sehat, ija sehat doang. Padahal ngeruku ya lagu itu aja sakit kanyan itu ngeruku ini ya. Nengka aja. Mulai kita mikir-mikir wah ini para jemaah. No. Batur sakit, batur si ngeruku aja ya ada sakit, jarang ada sakit. Lagu bapak itu aja kerang tangin vitamin lagu sakit kanyan itu nih.
Kenapa para jamaah? Kita melihat kepada orang yang lebih atas daripada kita. Lamun kita batur si lebih sakit lengan itu, alhamdulillah baru dia batuk pilek. Syukur pun dia kanker kah ngenta. Ya. Taib. Fad dunya daru btilaun. Dunia ini adalah tempat kita diuji. Fala yajza'u minal masaibi wa minal ibtila. Maka dunia ini tempat ujian. Tidak akan sabar menghadapi ujian ini, dan kita tidak akan mudah menghadapi ujian, ya, kecuali dengan mengamalkan hadis yang mulia ini. Unzuru ila man huwa dunakum, ila man huwa asfala minkum. Pandang dan lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dikatakan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, di antara faidah dari mengamalkan hadis ini, annahu yasta'zim wa yastakthir ma a'tahu Allah minal khair wa faddalahu bihi ala ghairihi wa la yahtaqiru ma huwa fihi min ni'matin wa sa'adah. Kalau kita amalkan hadis ini, segala nikmat Allah itu akan menjadi besar. Lamun tak amalan hadis ini para jamaah, apa jua embayangna isi Allah agin jadi beli. Lamun kita dengan si lebih bawah, untung tama ara 20 yu sejelo. Lamun kita dengan si untungnya saya ketiu 1 siu yo, masih kurang. Sekecot untung nenek. Darap apa ini? Lagu lamun kita dengan sindena mau mangan nginam doang saka susah. Apa kata alhamdulillah begah luar, alhamdulillah 20 yu ini. Arak tambah ini. Ini dia para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita akan menganggap nikmat Allah itu besar dan agung dan banyak. Wasilah yang membantu kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata beliau, al-faidatus tsaniyah annahu idza nadhara ila man huwa dunahu irtaha qalbuhu wa tuma'annat nafsuhu wa radiya bima qasamahu Allah fa'asha radiyan sa'idan qani'a. Ya, hati ini akan menjadi tenang. Tenang atenta para jamaah. Ya, lagu lamun kita tiba si atasan jaba, dia tagin tenang. Kalau kita melihat kepada orang yang lebih rendah derajatnya dalam urusan dunia, hati ini akan tenang. Ridha terhadap pemberian Allah, bahagia terhadap pemberian Allah, merasa cukup dengan apa yang Allah telah tetapkan baginya. Kalau kita melihat kepada orang yang lebih bawah kita, tapi manusia ini para jamaah selalu melihat kepada orang yang lebih atas. Inu ampun nagirang saling atasin. Nah, saling atasin demi kalah. Ingat, kita berbicara urusan dunia ini para jamaah, bukan dalam urusan agama, bukan dalam urusan ibadah. Lamun urusan ibadah aja bareh kita bahas ini. Saling popok banding jamaah ukurannya kah? Ya, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Jangan saling mau kalah dalam urusan akhirat. Tapi urusan dunia, ya kita harus ngalah. Ya, urusan dunia ini kita harus ngalah para jamaah. Jangan melihat kepada orang yang lebih atas. Ya. Orang punya modal besar, aku harus beri modal beli. Nginggak deh bang. Iya. Ya. Akhirnya riba dan reba. Ujung-ujung lelah mikir terus para jamaah. Ngombe cara entah bayar utang riba ini kan. Masya Allah. Hanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Inilah kenapa Nabi alaihi salatu wasallam wasiatkan kita dengan wasiat ini, agar hati ini tenang, agar jiwa ini tentram, agar kita ini menjadi orang-orang yang qanaah, merasa ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sedikit, alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Ya, dia diberikan lebih, saya memang segini yang Allah berikan kepada saya. Enggak ada para jamaah selesai. Ya. Para jamaah, semakin banyak yang diberikan, semakin banyak pertanggungjawaban. Semakin sedikit yang diberikan, semakin sedikit pertanggungjawaban. Tapi dalam dunia kita nggak mikir pertanggungjawaban. Yang kita pikirkan bagaimana kita menjadi orang yang kaya sehingga kita menikmati kekayaan kita. Ini ampun tangan para jamaah. Lamun dek tabawi kita sugi, ndak ngendeng sugi. Ndak coba-coba ngendeng sugi. Lamun dek tabawi kita sugi. Contoh ini luwek para jamaah ini. Ya, ada jamaah kita ketua pengajian Presa bertanya kepada tiang, Ustaz, laik jamaah Presa ini pas ngediri santer rajinnya pada ngaji mana? Rajin kajian, dia tahu kenjelu ke kelam lalu doang ngaji mana? Lagu nang kaji bukayang na ya rezeki si Allah Subhanahu wa taala, pada malas yang ngaji mana? Kanggo kita berdoa kata diri ampuh mana? Ini bukti nih para jamaah. Namun tua sugi ini beka berah. Ya, jemaah aku berdiri Honda, aku rajin ngaji. Berdiri Honda orang mau rajin ngaji. Bukti ini. Jemaah aku berdiri mobil juga nejak batur ngaji loh. Tuh. Jauh-jauh. Lagu berdiri mobil goyo yang ngelapakannya. Masya Allah. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang mengatakan seorang muslim harus kaya, salah. Kaya hati, iya. Seorang muslim harus kaya hati, bukan kaya harta. Karena banyak orang yang kaya belum tentu dia sabar dengan kekayaannya. Ya, kalau kita seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Abu Bakar, seperti Umar, nggak ada masalah. Infak, sugul. Infak, sugul, nggak peduli. Tapi kalau sekarang ini para jamaah, ya, banyak kita lihat di televisi Crazy Rich. Ya tutup sugina ini bahasanya, ini bahasa Inggris itu para jamaah. Crazy Rich katanya, orang kaya yang gila. Ya terjemahannya. Ya. Tapi dia sangat kaya. Tapi subhanallah para jamaah, andai kata orang-orang kaya ini mau berbagi, ya, mau mengeluarkan sedekahnya, subhanallah, sebagaimana hidupnya zaman para sahabat dahulu, maka orang-orang tidak akan ada yang merasa kesusahan. Karena apa para jamaah? Karena disitulah ikatan persaudaraan itu akan muncul. Terus berinfak, terus berinfak, terus berinfak. Bayangkan para jamaah, orang kaya seperti Abu Bakar. Abu Bakar ini salah satu pebisnis yang sukses para jamaah. Banyak sekali, ya, budak-budak yang dimerdekakan di kota Makkah. Bilal itu salah satu budak yang dimerdekakan. Sebagian kitab sejarah menyebutkan harga Bilal itu 40 uqiyah. Satu uqiyah itu uang sekarang sekitar 27 gram emas, satu uqiyah. Sebegitu harga Bilal yang ya dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berapa ratus juta itu para jamaah. Diselamatkan Bilal dari perbudakan. Makanya bapaknya mengatakan, Abdullah bin Abi Quhafah,
Wahai anakku, kenapa engkau hambur-hamburkan uangmu membeli budak-budak hitam yang lemah, yang tertindas? Kalau engkau ingin, cari budak-budak yang kuat, yang menjadi penjagamu, yang membelamu. Itu engkau beli, itu engkau cari. Ngapain beli budak-budak yang lemah? Enggak ada gunanya, kata bapaknya. Tapi sang anak mengatakan, aku melakukan ini bukan tujuan itu, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu contoh. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa kaya asalkan bertakwa. Sugi lagu la ilaha illallah. Pelita itu balong. Bentar apa-apa le rau ni aja para jamaah kah? Bentar guna anda sugi ni aja. Enggak ada manfaatnya dia kaya. Soalnya pertanyaan harta ini berat para jamaah. Minapun suwe dengan sugi ini, dengan diri 500 tahun julu neta masuk surga. Lalu dengan sugi suwe hisapna luwe. Bekah siap-siap be ne. Juga sugi je nah, siap lengan engka. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ini dari mana? Montor ini, pira montor dah 5. Montor ini belengan kepeng. Apa engko dah kadu ya? Subhanallah. Berat urusan harta ini para jamaah. Tapi kita ini subhanallah maunya kaya-kaya. Makanya itu yang kita inginkan. Kita ini kaya apa? Kaya hati para jamaah. Lamun wah sugi hati ini, alhamdulillah saya katiu sujud, alhamdulillah sekian, alhamdulillah sekian, alhamdulillah. Kalau itu hati itu kaya, lamun dia sugi ya terus. Oh ini masih kurang, saya harus buka toko satu lagi, buka cabang, buka ini, buka itu, tidak berhenti-berhenti. Terus ingin mengeruk dunia, maka pantas Nabi mengatakan, andaikan manusia ini punya 2 lembah gunung emas, 2 lembah gunung emas, dia akan mencari lembah gunung yang ketiga. Betul kok, coba para jamaah, ketimbang gunung ini pira kilo, sekeno budune kepeng dengan ini, nagen meter mampu. Iya. Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, adapun urusan dunia dalam perkara yang lebih tinggi daripada mereka, kepada orang yang lebih tinggi daripada mereka, dia akan jatuh ke dalam 3 perkara yang dibenci. Sebagaimana yang kita katakan tadi. Yang pertama apa para jamaah? Dia ayastaqilla ni'matallahi alaihi. Dia menganggap sedikit nikmat Allah. Ini 3 ini. Yang pertama, kita akan menganggap sedikit nikmat Allah kalau kita melihat kepada orang yang lebih atas daripada kita dalam urusan dunia. Wa yazdariha, meremehkannya. Wa hadza min akbaris sawarif anis syukur. Ini sebab terbesar yang memalingkan seseorang dari bersyukur. Menganggap sedikit nikmat. Ini sebab terbesar yang membuat kita berpindah jalan dari jalan syukur menuju jalan kufur. Kufur nikmat. Padahal kunci pada jawab, kunci bertambahnya nikmat itu 1. Tidak 2, tidak 3. 1. Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Syukur pasti aku tambahkan nikmat kata Allah. Itu satu kunci yang tidak bisa ditawar-tawar. Syukur, tapi syukur ini berat. Kalau nikmat itu ingin ditambah, 1 kuncinya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur hati, syukur lisan, syukur anggota badan. Itu syarat. Maka saya katakan syukur itu berat. Tidak semua orang mampu memenuhi 3 syukur ini. Syukur hati, syukur lisan, dan syukur anggota badannya. Lisannya memuji Allah. Ya.
Kemudian hatinya selalu cinta kepada nikmat Allah itu, ridha terhadap nikmat Allah itu. Yang ketiga, dia gunakan anggota badannya untuk beribadah kepada Allah. Itulah 3 syukur. 3 ini terpenuhi, Allah pasti akan tambahkan nikmat itu. Asani, annahu yut'ibu nafsahu wa la yazalu ya'ishu mahmuma li'annahu yuridu al-lihaqa biman fuddilu alaih. Dia akan selalu susah lelah berpikir. Bagaimana dia berpikir agar dia bisa menyaingi orang-orang yang dia lihat di atasnya. Piran kebudaya Honda bagus Maria. Piran kebudaya mobil deh. Kita jatuh musim hujan kah? Lah kita. Tidak jemolah kita. Bagus mobil kah? Saya melihat sebuah video para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saya lupa siapa yang di Afrika itu ada seorang laki-laki, ditunjukkan oleh video itu. Wahai orang-orang yang tidak bersyukur, itu bahasanya. Subhanallah para jamaah. Apa namanya? Rumahnya itu kurang lebih ya, sebesar mungkin 1 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 2 meter. Dia tidur sama kambingnya, dia tidur sama ayamnya. Subhanallah. Kita lihat Lombok ini, alhamdulillah ya Rabb. Kita balik-balik batur kah? Di mana Arab boros lagu masih goa. Masih bagus Palenta. Saya lihat video itu para jemaah, subhanallah. Tapi orang itu masya Allah, ya rere kanan tersoting. Nek narak bingung niru kata. Nek narak tidak ada raut-raut kesedihan di wajahnya. Ya ada dia senyum, dia tertawa saja. Padahal para jamaah, Allah, kasurnya itu dari papan yang keras. Kasurnya dari papan yang keras. Dia terbau panggal tinduk wah ini jana. Allahu akbar. Subhanaka ya Rabb. Kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hamba-hamba, bagaimanapun kita bersyukur, dengan syukur yang sesungguhnya kita tidak akan mampu sampai kepada level itu. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini nasihat yang sangat luar biasa dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita. Lihat orang yang lebih susah. Kalau enggak, 1 di antara 3. Selalu sibuk memikirkan bagaimana saya bisa seperti dia, bagaimana saya bisa mendapatkan nikmat seperti dia. Tidak akan berhenti. Tidak akan terus berpikir bagaimana dan bagaimana. Akhirnya ngutang sana sini, akhirnya melakukan riba, akhirnya melakukan ini dan itu, tidak peduli halal yang haram. Agar bisa menyaingi orang yang dia lihat. Kemudian yang ketiga kata Syekh, annahu qad yansha'u 'indahu syai'un minal haqqdi ala man fawqahu awil hasadu fayatamanna zawalun ni'mati anhu. Yang ketiga, hasad, iri hati, dengki. Dahana hilang. Belum kita batur beli Honda bagus, mudahan hilang. Kumbina gedak soal. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian dalam urusan akhirat, nah ini dia pembahasan kita. Urusan akhirat sebaliknya, kita melihat orang-orang yang lebih tinggi daripada kita. Dalam masalah agama, dalam masalah ketaatan, kita harus siap bersaing. Kita harus siap berlomba-lomba. Jangan saling mempersilahkan. Allah katakan fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a
Berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Makanya di antara kaidah yang diletakkan oleh para ulama dalam masalah ini, la isara fil qurabi, atau kaidah yang lain, al isaru fil qurabi makruh. Tidak boleh saling mendahulukan dalam perkara ketaatan. Sap pertama kosong, sila nde saibu juluan. Ndak ke sila. Ya, itu dalam urusan akhirat. Orang ada yang rajin ngaji, dia jadi patokan. Jangan lihat yang lebih kurang ngajinya. Aduh, masih rajinan aku ketimbang ya, mana? Onde salah itu ini. Lihat yang lebih rajin, lihat yang lebih semangat. Makanya yang menjadi dalilnya para ulama, ya, hadis dari Imam Al-Bukhari wa Muslim. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fashariba minhu. Nabi dibawakan minuman, ya, kemudian beliau minum. Wa an yaminihi gulam wa an yasarihi asyakh. Di samping kanan beliau anak kecil. Ya, di samping kirinya orang-orang tua. Tapi lihat, inilah aturan agama, berikan yang kanan. Apa katanya Rasul SAW? Ata'zanu li an u'tiya haula? Wahai nak, engkau izinkan aku memberikan minum ini kepada mereka terlebih dahulu yang tua-tua di samping kiri ini. Qala al-ghulam la ya'ku. Nggak mau saya. Wallahi la utira binasibi minka ahada. Aku tidak mau memberikan bagianku setelahmu kepada orang lain. Fatallahu Rasul SAW fi yadi. Kemudian Nabi SAW memberikan minuman itu kepada budak. Ini menunjukkan para jamaah nggak boleh kita mendahulukan orang lain. Makanya dalam urusan saf pertama para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita berlomba-lomba. Nabi mengatakan khairus sufufi rijali awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairus sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Berlomba-lomba. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, sekiranya harus diundi, boleh. Kita mau diundi. Yang penting kita mendapatkan saf apa? Saf pertama. Nah, dalam urusan dunia ada akhlak yang mulia disebut al-ithar. Mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mendahulukan orang lain padahal mereka adalah orang-orang yang butuh. Ia butuh lalu pejulunya batur. Sebagaimana kisah sahabat yang terluka, berapa orang, 3 orang atau 4 orang saya lupa dalam sirah itu. Ya, satu diberikan pejulu ya. Satu berikan lagi pejulu ya. Sampai dia kembali, yang ini sudah mati, yang ini sudah mati. Semuanya mati, tidak mendapatkan minumannya. Itu dalam urusan dunia para jamaah. Kita harus mendahulukan saudara kita yang butuh daripada kita. Ya. Kalau urusan akhirat jangan. Makanya kita jadikan orang-orang yang patokannya lebih tinggi daripada kita. Oh, dia hafalannya berapa? 10 juz. Aduh. Masih oleh ansi kodean dengan aku hafalan harus si juz entah. Itu jangan. Kejar dia para jamaah. Maka sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, idza ra'aitar rajul yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Jika engkau melihat seseorang menyaingimu dalam urusan dunia, saingi dia dalam urusan akhirat. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang dipimpin oleh Abu Dzar. Persaingan dalam urusan sedekah para jamaah. Dalam urusan sedekah. Apa kata Abu Dzar? Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Wa Rasulullah, dengan si sugine borongna besang pahalanu.
diborong pahala itu. Mereka sholat, kami sholat. Mereka berpuasa, kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Lagu ita ya ta mau bersedekah. Batur sugi mau ida bersedekah. Nah, itu yang dikeluhkan para jamaah. Mereka pengen seperti orang-orang kaya, pengen seperti orang-orang yang memiliki kelebihan harta, bisa bersaing, bisa bersedekah. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah zikir, yaitu bertasbih 33 kali selesai salat. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Tutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Mampu berkata Abu Dzar para jamaah. Mumbe tak dah lama baca zikir ini wahai Rasulullah mana? Si dengan si sugi nenekah. Apa jawaban Nabi? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendak. Baik para jemaah, ini hadis yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadis yang lain insyaallah taala. Silakan azan dulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Silakan ada yang bertanya para jamaah. Kalau tidak kita tutup. Tidak ada yang bertanya? Kaitannya dengan prinsip Ustaz, ada di antara mereka kalau kita melihat Ustaz, terutama para pengusaha besar ini Ustaz, ada dia memegang prinsip bahwa ini untuk para istilahnya rata-rata para motivator dalam bidang usaha Ustaz, mereka memegang prinsip bahwa untuk mencapai kesuksesan maka lihat yang di atas Ustaz. Dan prinsip dia mengatakan bahwa itu akan menjadi motivasi bagi mereka untuk selalu bekerja. Itu menurut mereka, bagaimana dari kita bagi mereka? Baik. Di antara prinsip motivator yang sukses dari dalam bidang bisnis, lihat kepada yang lebih atas sehingga kita lebih sukses. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah, prinsip ini bertentangan dengan prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, prinsip ini tidak selamanya akan menjadi jembatan menuju kesuksesan. Tidak selamanya. Karena apa para jamaah? Karena kita manusia ini nasibnya berbeda-beda. Apakah apabila kita selalu memandang kepada yang di atas kita akan selalu membuat kita berhasil? Enggak. Tentu tidak. Yang diperintahkan oleh Nabi urusan akhirat, bukan urusan dunia. Sebaliknya, kalau kita selalu melihat kepada yang lebih atas, sudah kita katakan 3 pilihan. Yang pertama, akan menganggap kecil nikmat Allah. Yang kedua, akan menganggap Yang kedua, akan menjadikan diri selalu berpikir bagaimana bisa menyaingi orang tersebut. Ya susah berpikir. Akhirnya yang dipikirkan dunia sampai melupakan akhirat, tidak peduli halal yang haram. Yang penting segera seperti dia. Itu dia. Kemudian yang ketiga apa tadi para jamaah? Ya, dia akan hasad, dengki. Antara 3 pilihan itu. Makanya Nabi SAW tidak pernah dusta dalam sabdanya. Kalau kita ingin sukses, cuman satu para jamaah. Prinsip tawakalnya burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama razaqat tayr tagdu khimasa wa taruhu bitana. Jika kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Burung itu para jamaah, dia nggak ada jadi PNS, nggak punya bengkel, nggak punya kios. Dia cuma punya kedua sayap yang Allah berikan. Cuma 2 sayap modalnya. Besoknya nggak tahu mau terbang kemana para jamaah. Kalau kita kan jelas sawah sudah ada, bangket wahara, si jadi guru wahara, pegawaian jadi guru wah.
Udah jelas. Tapi itulah bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya. Kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Pagi hari terbang, ya, sore hari pulang dalam keadaan perut sudah kenyang. Tawakal yang sebenarnya. Dan tawakal yang benar itu para jamaah jangan melupakan urusan ibadah. Ya. Tapi kerjanya rajin, ibadahnya kurang, ya ini dia. Ini tawakal yang tak benar. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan gara-gara misalkan seorang berjualan kemudian dia tidak mau menutup jualannya ketika datang waktu salat itu akan mengurangi rezekinya. Berarti pola pikir kita ini sangat salah. Sangat salah. Makanya Allah katakan, ya, perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atasnya, kami yang memberikan kau rezeki. Tidak usah khawatir, sholat. Makanya di negeri Saudi Arabia, yang sudah tinggal di negeri Saudi Arabia tahu keberkahan negeri itu. Waktu sholat tutup semua toko, sholat. Makanya negeri itu berkah. Lamun itu luwih berkat. Ini keberkah luwih berkat luwih. Wallahu taala a'lam. Itu berkaitan orang di kampung saya ini tidak sah sholat kalau meninggalkan kampung sendiri katanya. Baik. Orang yang meninggalkan masjidnya sholat satu tempat lain, niki pertanyaannya. Hah? Nah, terus ya nasah sholat pe. Ah, ilallah. Iya mazhab baru ini. Yang kita mazhab baru ini para jamaah. Sholat di masjid sinde na masjid gubuk na ini dah sah sholatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, saya lupa lapas hadisnya, tapi artinya begini, hendaklah seseorang di antara kalian itu sholat di masjid dekat rumahnya. Kemudian dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahil Syar'iyyah disebutkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, di situ sebuah riwayat Anas bin Malik pernah masuk dengan muridnya di suatu masjid. Di situ ada dilakukan bid'ah, ya, ketika azan. Kemudian apa kata Anas bin Malik, ya, kepada murid, ta'al ukhruj bina fa inna fihi bid'ah. Atau kama qala, ayo keluar dari tempat ini karena di masjid ini ada bid'ah. Kita cari masjid yang tidak ada bid'ah. Nah, yang perintah kita para jemaah salat di masjid yang lebih dekat kepada sunnah. Benengkak ngumbe angkun tadi meraktekkan sunnah nu tono sedangkan ke, ya, banyak perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah. Kita pengen rukunya panjang, sujudnya panjang. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Iya, gajah. Mereka zikir khusyuk bareng lagus. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Para jamaah, bagaimana kita mau khusyuk mempraktekkan sunnah Rasul SAW? Jadi yang mengatakan tidak sah itu suruh dia bawa beda dalil. Tanya kepada dia, mana dalil Anda mengatakan demikian? Sholat di mana, di masjid manapun sesuai dengan rukun syarat-syarat wajibnya, ya sah sholatnya. Atau sholat di Masjidil Haram lagu ya terpenuhin syarat-syaratnya, tidak dipenuhi rukun-rukunnya, mengumbir itu mau pahala terus. Jelas ini para jamaah. Allah taala a'lam. Ada pertanyaan Bu Nur? Bagaimanakah orang yang selalu mendahului pergerakan imam ketika sholat? Baik. Pertanyaannya para jamaah, idza sabaqal imam, jikalau dia mendahului imam secara sengaja, ya,
Kata para ulama, orang yang mendahului imam secara sengaja ini sholatnya batal. Ya. Tapi kalau tidak sengaja, maka sholatnya tidak batal. Dia harus kembali. Sebagaimana fatwa Syekh bin Baz. Kalau dia tidak sengaja mendahului imam, dia harus kembali, kemudian ruku lagi setelah imam. Misalkan dia dahulu imam ruku, atau dia dahulu sujud, maka dia balik lagi. Agar sholatnya tidak, kalau sengaja sholatnya batal. Ya. Kata Syekh bin Baz, amma idza ta'ammad fahada mutala'ib tubtilu salatuhu. Adapun yang sengaja, ini orang-orang yang bermain-main dalam sholatnya batal. Maka nasihati para jamaah, kalau ada memang yang suka ya salib menyalip, ya, yang masanya imam disalib, ini bahaya ya. Kalau sesama makmum tidak ada masalah, antum saling salib. Tapi kalau imam yang disalib secara sengaja, ini bukan perkara yang ringan. Maka ini berakhir kepada sah atau tidak sahnya salat. Nah, wallahu taala a'lam. Terkadang kita curhat sama teman. Setelah itu kita jadi bersyukur dan bersemangat menjalani kehidupan. Bolehkah sesekali seperti itu? Manusia itu nggak punya solusi, hanya punya saran. Manusia hanya punya saran, nggak punya solusi para jamaah. Yang punya solusi itu Allah. Manusia sama seperti kita, makhluk yang lemah. Kita curhatkan masalah hidup kita, memang lebih memberikan ketenangan, tapi curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, adukan segala masalah kita. Urusan sandal putus pun adukan kepada Allah. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala. Bahkan para ulama salaf dulu minta garam itu minta kepada Allah. Selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar hati berkaitan kepada Allah tidak selalu berkaitan dengan makhluk. Ini bukti para jamaah, saya sering ulang-ulangi. Lamun tanyingga kepeng, saya teringat dulu. Bengko tanyingga, dia tulak ngendang dulu tiba Allah. Ini bukti manusia ini selalu berpikir erat kaitannya dengan makhluk. Tidak berpikir dulu kepada Rabbul Alamin yang punya rezeki ini. Ini menunjukkan kurangnya alaqah hubungan kita dengan Rabbul Alamin para jamaah. Ya, makanya kalau orang meminjam itu yang pertama kali diingat, saya kok nyingga barah ini. Seharusnya dia minta Allah, ya Allah mudahkan urusan hamba. Allah mudahkan urusan hamba, ya Allah mudahkan rezeki hamba. Terus dia minta, barulah dia cari wasilah dan sebab. Naam Allah taala alam. Cukup wahai para jamaah. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.